Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Prayoga dengan NPM 2006011. Kali ini saya akan mengerjakan atau membahas tugas di kecerdasan buatan, pengantar kecerdasan buatan tepatnya. Lalu di sini kita diberi tugas yaitu cari tahu tentang mengenai pembahasan definisi artificial intelligence atau AI dan jenis-jenis AI dari berbagai sumber. Nah, yang pertama itu ada artificial intelligence itu apa? Nah, artificial intelligence itu atau AI itu terdapat dari dua kata, yaitu ada artificial dan intelligent. Artificial sendiri dapat diartikan sebagai produk, usaha, atau segala sesuatu yang diciptakan atau dilakukan oleh manusia dalam meniru bentuk, sifat, hingga cara kerja dan bukan muncul secara alami. Sedangkan intelligent atau kecerdasan artinya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dan menggunakannya. Jika diartikan secara keseluruhan, artificial intelligence ini adalah studi mengenai ide untuk membuat komputer cerdas atau ilmu komputer yang fokus pada desain sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Kemudian, artificial intelligence ini didefinisikan pula sebagai simulasi kecerdasan manusia di mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Ada juga pendapat lain tentang AI ini, merupakan bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecah masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan ini sering disingkat sebagai AI, mungkin berkonotasi dengan robotika atau adegan futuristik. Kecerdasan buatan atau AI ini mengungguli robot fiksi ilmiah ke dalam non-fiksi ilmu komputer canggih modern. Tujuan diciptakannya AI ini adalah untuk meniru aktivitas kognitif manusia, seperti cara belajar atau learning, melakukan penalaran atau reasoning, mengambil keputusan atau decision making, dan mengoreksi diri atau self-correction. Hasilnya, perangkat yang menerapkan AI dapat melakukan setidaknya satu di antara 4 hal berikut. Yang pertama ada acting humanly atau sistem dapat bertindak seperti manusia. Yang kedua ada thinking humanly atau sistem bisa berpikir layaknya manusia. Yang ketiga ada thinker rationally atau sistem mampu berpikir secara rasional. Yang terakhir ada acting rationally atau sistem sanggup bertindak dengan rasional. Lalu di sini ada jenis-jenis kecerdasan buatan. Artificial intelligence juga merupakan studi atau ilmu di mana kamu bisa belajar tentang berbagai studi macam ide untuk membuat komputer. Ilmu ini mempunyai fokus utama terkait desain sistem agar dirancang mirip kecerdasan manusia. Nah, lalu berikut adalah beberapa jenis artificial intelligence. Yang pertama ada artificial narrow intelligence. Sebagai salah satu jenis kecerdasan buatan yang paling umum dalam kehidupan manusia saat ini, artificial narrow intelligence ini mempunyai fungsi terbatas karena hanya dirancang untuk tugas lebih cepat tetapi dengan kualitas yang sangat baik. Penerapan jenis kecerdasan buatan tersebut sangat membantu kehidupan masyarakat dan telah diterapkan pada berbagai sektor kehidupan. Misalnya untuk memberikan rekomendasi produk sampai perkiraan cuaca. Yang kedua ada artificial general intelligence. Jenis kecerdasan buatan ini merupakan satu konsep yang digambarkan sebagai sistem yang dapat bekerja pada tingkat kognitif seimbang dengan manusia. Sistem tersebut termasuk untuk pemrosesan bahasa, pemrosesan gambar, dan juga fungsi untuk mengambil keputusan. Dengan adanya teknologi dan inovasi, menciptakan artificial general intelligence ini masih sangat jauh. Hal ini karena kecerdasan buatan tersebut membutuhkan ribuan artificial narrow intelligence untuk bekerja beriringan dan terus terintegrasi. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada proses penelitian yang dapat mencapai arah tersebut. Yang ketiga ada artificial super intelligence. Jenis artificial intelligence yang terakhir adalah artificial super intelligence.
kalau ada artificial general intelligence berbasis kognitif sepadan dengan manusia, maka sistem yang digunakan pada artificial super intelligence mampu melebihinya. Contohnya, sistem tersebut mampu menghasilkan keputusan berpikir rasional sampai menghasilkan sebuah temuan. Yang keempat ada self-aware. Self-aware sendiri merupakan salah satu jenis dari kecerdasan buatan yang merupakan tingkatan tertinggi karena pada sistemnya terdapat kemampuan kesadaran tinggi terkait sesuatu serta mempunyai rasa diri. Mesin yang mempunyai kesadaran diri ini sangat mampu memahami keadaan sekeliling serta menghimpun data yang ia gunakan supaya bisa menyimpulkan hal ini terkait perasaan orang lain. Lalu yang kelima ada theory of mind. Tipe artificial intelligence ini berikutnya yaitu ada teori atau pikiran atau theory of mind. Terdengar mirip seperti self-aware tersebut masih belum ada sampai saat ini. Dengan tipe ini mesin mempunyai kecerdasan emosional untuk mengingat emosi pada tingkah laku seseorang dan cara mengumpulkan data saat berinteraksi dengan manusia. Lalu ada limited memory. Apa itu limited memory? Atau memori terbatas merupakan kecerdasan buatan berdasarkan ingatan maupun pengalaman di masa lalu dalam informasi keputusan yang harus diambil di masa depan. Contohnya penerapan kecerdasan buatan pada jenis limited memory yaitu sudah ada penerapan kendaraan merupakan teknologi self-driving atau sebuah mobil untuk menggantikan jalur otomatis. Nah, yang ketujuh ada reaktif atau yang terakhir ada reactive mesin. Reactive mesin ini atau mesin reaktif merupakan kecerdasan buatan yang paling dasar pada artificial intelligence. Mesin tersebut secara otomatis mampu merespon maupun mengidentifikasi situasi dalam berbagai kondisi. Contoh menggunakan kecerdasan buatan tersebut adalah ketika superkomputer IBM membuat sebuah mesin pemain catur. Lalu kesimpulannya ada banyak jenis yang berfungsi secara khusus dan tersendiri berdasarkan program apa yang dijalankan pengguna pada sistem komputasi termasuk virtual reality, mobil pintar, chatbot, dan lainnya. Walaupun sangat kompleks, bukanlah hal yang mustahil agar dapat mengembangkan artificial intelligence. Peluang perkembangan kecerdasan buatan tersebut terbuka lebar supaya manusia mampu menciptakan kecerdasan buatan melebihi kapasitasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.